Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pada Bapak Ibu, Saudara kami, Jemaat GPD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GPD Gloria Karangrejo, dimanapun saat ini berada yang sangat dikasih, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita melalui renungan pada hari ini. Puji Tuhan. Yakin dan percayalah, yang sakit, yang berbeban berat, yang mengalami permasalahan kehidupannya, Tuhan Yesus pasti memberikan pemulihan, Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan, dan Tuhan Yesus pasti memberikan kesembuhan. Asalkan kita tetap percaya dan bergantung hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang yang mempunyai pohon mangga yang sangat berbuah lebat di dalam halaman rumahnya. Dia merasa sakit hati karena buah mangga itu sering hilang diambil oleh anak-anak sekitar lingkungan tersebut. Sehingga dia bikin tulisan yang berkalimat, "Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat." Dengan harapan buah mangga itu tidak diambil oleh anak-anak tersebut setelah membaca tulisan itu. Tetapi keesokan harinya dia sangat terkejut. Buah mangga itu banyak sekali hilang lagi. Dan ia lebih terkejut lagi. Di dalam tulisan yang dia buat, "Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat." Dan ditambahi, Tuhan tidak akan pernah menyampaikan apa yang dia lihat terhadap orang yang pelit. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan rema kehidupan kita. Mari kita belajar di dalam Amsal 11 ayat ke-24 sampai 25 dalam firman Allah yang hidup, di firman Tuhan. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya. Tetapi orang yang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya dengan menyirami orang lain. Ia menyirami diri sendiri. Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas dalam kehidupan kita, bahwa orang suka menolong dengan apa yang dimiliki, maka itu akan diberikan dalam kehidupannya. Banyak orang yang salah kaprah menerapkan dua kata sifat, yakni kikir dan hemat. Hal ini sangat berbeda jauh Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan. Kikir adalah sifat yang pelit, tetapi hemat adalah sifat yang irit atau ekonomis sesuai dengan kebutuhan. Jika seseorang berhemat yang berlebihan, itu akan menjadikan orang menjadi kikir ataupun pelit. Ingat, di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-10, bahwa orang yang kikir tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Masihkah kita memiliki sifat yang kikir atau pelit? Ingat, sifat kikir dan pelit tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kikir adalah sifat yang buruk yang Tuhan tidak perkenankan ada di semua umat Kristiani. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita berkomitmen dalam diri kita untuk menjauhkan dari sifat pelit dan kikir di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang bermurah hati. Di dalam Amsal 11 ayat 25 dalam bahasa Indonesia masa kini demikian firman Tuhan, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Puji Tuhan. Kunci mengalami kelimpahan bukanlah dengan memperlakukan sifat kikir, tetapi hendaklah senantiasa bermurah hati, sebab tidak mungkin ada tuaian apabila tidak ada benih yang ditabur. Orang yang bermurah hati senantiasa menabur dalam kehidupannya, baik menabur dalam hal materi yang dimiliki, baik menabur di dalam doa yang dipanjatkan dalam hadirat Tuhan, baik menabur dalam hal perhatian, empati yang dirasakan oleh sekitar kita, semuanya untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang murah hati menabur banyak. Itulah sebabnya ia akan menuai banyak juga. Puji Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara kami, kita semua
menjauhkan dari sifat kikir dan pelit dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang bermurah hati, senantiasa menabur dan menolong semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita minta tuntunan kuasa Tuhan untuk menuntun kita melakukan apa yang jadi kehendak firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kita sepanjang hari. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Pada saat ini Tuhan memberikan rema kehidupan kami untuk tidak bersifat kikir dan pelit dalam kehidupan kami Bapa. Ajarlah kehidupan kami ya Tuhan untuk senantiasa menabur, menolong, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh dirasakan oleh semua orang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga semua itu nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita tetap menabur, mari kita tetap menolong, karena disitulah Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita. Iman.